Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Sering nggak mengalami saham yang kita beli sudah hijau, tetapi kita bingung apakah harus dijual atau tetap di hold? Kadangkala setelah kita putuskan untuk dijual, saham itu lanjut naik lebih tinggi. Rasanya menyesal kan, ngapain kok dijual? Di kesempatan yang berbeda, kita memutuskan untuk hold saham kita. Tapi akhirnya dari yang sudah untung beberapa persen balik lagi ke harga semula yang kita beli. Atau bahkan malah minus. Menyesal lagi kenapa nggak dijual waktu masih untung. Nah, di video kali ini kita akan membahas teknik sederhana strategi untuk take profit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen jika video ini memberikan added value bagi rekan-rekan semua. Exit strategi itu penting, tapi kadang sering diabaikan. Kenapa? Karena trader selalu fokus mencari saham apa yang akan naik, lalu langsung dibeli, tanpa menyiapkan rencana nanti exitnya bakal gimana. Menurut Mark Minervini di bukunya, exit strategi ini jauh lebih sulit daripada entry strategi. Perlu waktu bertahun-tahun bagi para trader yang sukses untuk menyempurnakan teknik take profit mereka. Teknik exit yang tidak tepat mengakibatkan saham yang sudah floating profit malahan jadi rugi, atau sebaliknya saham yang sudah dijual malah naik terus. Akhirnya yang timbul adalah penyesalan. Sebelum kita menentukan exit strategi yang paling tepat, ada baiknya kita melihat overall trend dari market. Apakah uptrend, downtrend, atau sideways. Jika rekan-rekan trader bisa bayangkan arah trend market ini ibarat angin laut dan saham kita ada perahu layar. Jika kita berlayar searah dengan arah angin atau searah dengan arah tren, maka mungkin kita bisa berlayar jauh tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Sebaliknya, jika melawan arah angin atau melawan arah tren, akibatnya perahu kita akan majunya tersendat-sendat, bahkan mungkin bisa mundur ke belakang karena tak sanggup melawan kekuatan angin. Ada banyak cara menentukan arah tren market. Kalau saya suka dengan cara yang simpel-simpel saja. Buat saja garis moving average 150 hari di chart Anda. Jika saham kita berada di atas moving average 150, itu artinya uptrend. Dan sebaliknya, jika di bawah MA 150, artinya sedang downtrend. Jika saham sedang downtrend, seharusnya kita mengurangi frekuensi trading kita, atau bahkan berhenti trading sama sekali. Namun, jika kita pada akhirnya memutuskan untuk membeli, maka kita harus sadar jika kita sebenarnya sedang berlayar melawan arah angin. Kemungkinan besar perahu kita tidak akan maju terlalu jauh dan malahan bisa mundur kembali. Maka, strategi sederhana saya, jika saham yang sudah dibeli masih di bawah MA 150, maka saya akan rajin untuk take profit jika sudah untung dan disiplin cut loss jika saya salah. Sebaliknya, jika saham saya di atas MA 150, artinya sedang uptrend, maka saya akan dengan senang hati berlayar sejauh angin membawa perahu saya, dan let the profit run. Siapa tahu saya beruntung mendapatkan saham multi-bagger dengan keuntungan puluhan bahkan ratusan persen. Satu hal yang penting sebelum kita membeli saham adalah menentukan di mana kita harus menentukan level stop loss kita. Stop loss ini adalah teman kita yang akan membantu kita menghindari kerugian yang lebih besar. Ada banyak cara menentukan level stop loss. Saat menentukan stop loss, carilah area support dan letakkan stop loss Anda di bawah area support tersebut. Area support adalah area historical di mana saham pernah berbalik arah sebelumnya. Dan di area ini, harga biasanya diingat oleh banyak trader untuk memutuskan keputusan jual dan beli mereka. Cara mudah untuk menentukan stop loss adalah dengan cara fixed percentage. Bisa 5%, 8%, 10%. Sebaliknya, berilah saham Anda ruangan yang cukup untuk bergerak mengikuti volatilitasnya. Jika stop loss kita terlalu kecil, akibatnya saham kita sering kena cut loss dan sahamnya lanjut naik setelah hit stop loss kita. Cara lain adalah dengan indikator average true range. Indikator ATR ini adalah indikator volatilitas harga. Sangat cocok dipakai karena tiap saham mempunyai volatilitas yang berbeda-beda. Dengan menggunakan ATR, maka kita menyesuaikan stop loss kita dengan karakter masing-masing saham. Indikator ATR ini sangat umum digunakan dan selalu tersedia di semua trading platform. Silakan keluarkan indikator ini di platform trading Anda dan Anda akan melihat garis merah ATR di bawah chart Anda.
Nah, angka 99, ini adalah angka ATR saham ini. Untuk stop loss gunakan di atas 1 kali ATR. Saya sendiri biasa menggunakan 2 kali ATR untuk stop loss saya, untuk memberikan ruang gerak yang cukup kepada saham saya untuk berfluktuasi. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat menentukan level stop loss. Saya sangat suka meletakkan stop loss saya di bawah angka psikologis round number, seperti 100, 200, 1000, dan lain-lain. Karena secara psikologis, angka-angka tersebut biasanya dijadikan area reversal, di mana banyak trader menanti untuk menjual atau membeli. Satu hal yang paling penting, jangan pernah menurunkan harga stop loss Anda, apalagi mendelete ordernya. Stop loss adalah teman Anda yang akan membantu memastikan Anda tidak rugi lebih dalam. Jadi, stop loss bukan musuh Anda. Jangan memasang stop loss terlalu kecil, maka akibatnya saham yang Anda beli akan sering kena stop loss, dan sahamnya naik setelah stop loss Anda terhit. Di depan saya sudah berbicara tentang tren. Nah, apa strategi exit kita jika kita membeli saham saat downtrend? Strategi saya saat downtrend, saya harus rajin take profit, jika tidak, profit saya akan diambil balik oleh market, dan akhirnya akan rugi. Salah satu cara paling mudah adalah dengan fixed percentage. Semisal stop loss saya tentukan 5%. Maka jika saham saya sudah untung dan naik 10%, maka saya akan jual. Idealnya, untuk risk reward yang baik adalah belilah saham-saham yang mempunyai potensi memberikan risk reward 1:2. Contohnya, jika level stop loss saya 5%, itu adalah risk saya, maka reward saya minimal adalah 10%. Teknik ini sangat sederhana, tidak perlu banyak analisa. Jika saham Anda sudah terbeli, tinggal pasang automatic order di broker Anda. Pasang level jual, baik itu rugi maupun profit. Namun, bisa jadi saham Anda terus naik setelah Anda jual. Jika ini terjadi, jangan disesali. Karena jika fixed percentage ini rekan-rekan trader jadikan trading system Anda, maka Anda harus disiplin dan move on. Ada banyak saham di Bursa Efek Indonesia, dan setiap hari ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Cara lain yang sedikit memerlukan analisa adalah Anda jual di area resisten. Jika kita sudah beli dan sahamnya naik mendekati level historical resistance, maka Anda bisa pertimbangkan untuk dijual. Nah, gimana saat uptrend? Nah, saat sedang uptrend, saya suka menggunakan strategi yang berbeda. Saat saham saya sudah di atas EMA 150, saya ingin mendapatkan profit yang lebih besar, karena saya tahu saya sudah didukung momentum tren di belakang saya. Di saat inilah untuk let the profit run. Siapa tahu rezeki kita mendapatkan saham multi-bagger. Cara yang umum dipakai adalah dengan trailing stop. Saat saham kita sudah untung, maka pelan-pelan kita naikkan harga stop loss kita. Di sini kita tidak mempunyai target profit. Kita biarkan market yang memutuskan memberikan kita profit berapa persen. Bagi banyak trader, mungkin cara ini kurang disukai, karena sudah pasti kita tidak bisa menjual di harga puncaknya. Tetapi rekan-rekan trader perlu ketahui, tidak semua orang pun mampu selalu tepat menebak harga puncak suatu saham. Untuk mendapatkan profit yang maksimal, Anda harus rela meninggalkan sedikit unrealized profit di market. Ada banyak cara untuk melakukan trailing stop. Cara yang pertama yang paling mudah adalah dengan fixed percentage. Contoh, kita trailing stop loss 10% di harga penutupan. Maka tiap hari kita mereview apakah sudah waktunya menaikkan stop loss kita 10% di bawah harga closing. Ingat ya, hanya menaikkan, jangan pernah menurunkan level stop loss Anda. Cara yang sama juga dengan ATR. Kita bisa rutin mereview ATR saham kita dan menaikkan stop loss kita berdasarkan ATR-nya. Jika level stop loss kita maintain 2 ATR, maka secara rutin kita mereview level stop loss kita apakah sudah waktunya dinaikkan. Cara yang ketiga adalah melihat struktur price saham. Jika sudah terjadi swing low dalam uptrend, kita bisa menaikkan stop loss kita di bawah swing low-nya. Nah, sebagai contoh di gambar ini, jika kita membeli saham di bawah dan setelah itu naik, kemudian dia turun sedikit dan kembali naik,
kita bisa menaikkan level stop loss kita sedikit di bawah swing low-nya ini. Cara terakhir adalah dengan kita melakukan trailing stop loss dengan menggunakan bantuan garis moving average. Saya pribadi menyukai menggunakan moving average untuk strategi stop loss saya. Kita bisa menentukan sendiri level moving average berapa yang akan kita jadikan acuan. Bisa juga dengan memperhatikan secara historical saham tersebut selalu patuh dengan garis moving average berapa. Dalam contoh chart ini, saham selalu memantul setelah mendekati MA 10. Teman-teman trader bisa perhatikan saat mendekati MA 10 dia memantul terus. Nah, Anda bisa menggunakan MA 10 sebagai patokan Anda dan menentukan level stop loss-nya sedikit di bawah MA 10. Cara favorit saya yang lain adalah dengan mengambil partial profit, di mana saya jual sebagian juga sudah memenuhi kriteria exit saya. Contoh partial profit bisa dipraktekkan dengan menggunakan trailing stop garis moving average. Kita bisa menjual sepertiga posisi jika harga turun menembus garis moving average 10, sisanya sepertiga lagi saat menembus MA 20, dan sepertiga lagi saat menembus MA 50. Nah, kita bisa gunakan chart Barito Pacific ini sebagai contoh. Nah, salah satu strategi beli adalah buy on breakout. Nah, di bawah kita bisa lihat ada struktur cup and handle. Kita bisa membeli saat harga menembus neckline-nya ini. Dan kita bisa men-trailing stop loss kita menggunakan moving average. Nah, rekan-rekan trader lihat, ini ada garis merah, ini adalah moving average 10. Lalu ada garis hijau, ini adalah moving average 20. Dan garis biru ini adalah moving average 150. Nah, saya biasanya men-trailing stop berdasarkan 3 moving average ini. Jika saham saya turun di bawah moving average 10, saya akan jual sepertiga. Demikian juga selanjutnya, jika turun di bawah moving average 20, saya jual sepertiga, dan sisanya sepertiga saat turun di bawah moving average 50. Nah, rekan-rekan trader bisa lihat, nyata setelah dibeli harganya naik, dan kemungkinan saya akan jual sepertiga di level ini saat dia menembus MA 10. Sepertiga sisanya saat dia menembus garis biru garis hijau MA 20 dan sisanya saat dia menembus MA 50. Cara ini efektif membantu kita untuk mendapatkan keuntungan dari saham multi-bagger sekaligus membantu psikologis kita selaku trader. Saat harga turun terus menembus moving average selanjutnya, kita sebagai trader tetap senang karena sudah sempat menjual sebagian saham kita di harga tinggi. Sebaliknya, jika saham masih naik, kita juga sebagai trader masih senang karena masih mempunyai sebagian saham karena kita tidak jual semuanya. Akhir kata, hal yang terpenting dalam trading adalah following the trend. Pastikan strategi kita selalu in tune dengan market direction. Kita tidak bisa menebak arah market kemana di masa depan. Tapi yang pasti sebagai trader kita bisa disiplin menjaga kerugian kita dengan disiplin menjalankan strategi stop loss kita. Dan biarkan market yang menentukan keuntungan kita nantinya. Carilah strategi yang cocok dengan daily rutin rekan-rekan trader sendiri dan cocok dengan psikologi masing-masing. Konsistenlah dengan strategi yang kamu pilih. Paling tidak minimum melakukan sebanyak 100 trade untuk mereview apakah sistem yang Anda pakai profitable atau tidak. Demikian video tentang profit taking ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan trader semua. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Terima kasih.